Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 Prodi S1 Farmasi ingin menyampaikan video pembahasan. Video ini dibuat untuk memenuhi proyek UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Berikut nama-nama anggota dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menerangkan video tentang adab terhadap orang tua, adab terhadap guru, dan adab terhadap sesama manusia. Yang pertama adalah adab terhadap orang tua. Pengertian adab terhadap orang tua. Adab anak terhadap orang tua adalah berbuat baik kepada orang tua dengan ihsan dan sopan santun agar mendapat ridho dari kedua orang tua. Adab yang harus diterapkan antara lain mematuhi nasihat orang tua, bersikap lemah lembut terhadap orang tua, dan mendoakan agar orang tua senantiasa dikaruniai rahmat dan ampunan. Adab yang pertama terhadap orang tua adalah mematuhi nasihat orang tua. Sudah seharusnya setiap anak mengikuti saran dan nasihat kedua orang tuanya. Tujuan orang tua menyampaikan saran dan nasihat kepada anak adalah untuk kebaikan anak itu sendiri. Sang anak selayaknya patuh dan mengikuti saran dan nasihat orang tuanya. Dengan catatan, selama nasihat orang tua tersebut baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Jika tidak, maka anak berhak bahkan diharuskan menolaknya. Akan tetapi, penolakan tersebut harus dilakukan dengan cara yang baik dan santun. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ridhur Robbi fi ridhol walidi, wasakhotir Robbi fi sakhotil walidi." Artinya, ridho Rob tergantung ridho orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Adab terhadap orang tua yang kedua adalah bersikap lemah lembut. Sudah seharusnya seorang anak bersikap hormat kepada kedua orang tuanya. Wujud penghormatan tersebut bisa bermacam-macam, di antaranya adalah bertutur kata yang baik, berbicara dengan sikap lemah lembut, tidak mengucapkan kata-kata kasar, dan berperilaku sopan santun. Sebagaimana pada penggalan surat Al-Isra ayat 23 yang berarti, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Quran surat Al-Isra ayat 23. Adab terhadap orang tua yang ketiga adalah mendoakan orang tua agar senantiasa dikaruniai rahmat dan ampunan. Salah satu bentuk sikap berbakti kepada orang tua adalah dengan mendoakan kebaikan untuk orang tua, sehabis sholat fardu ataupun sunnah, bahkan setiap saat. Setiap anak dianjurkan untuk mendoakan kedua orang tuanya agar senantiasa berlimpah kasih sayang dan ampunan dari Allah. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waghfir lahumā janāḥadh-dhulli minar rahmah. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Kemudian aplikasi adab terhadap orang tua dalam pelayanan kesehatan khususnya di bidang farmasi, misalnya dalam kegiatan penyampaian informasi obat. Seorang farmasis sebaiknya dapat menggunakan kata-kata yang sopan dan santun. Dan apabila ada yang ditanyakan oleh pasien, sebaiknya seorang farmasis dapat menjelaskan dengan sabar dan lemah lembut. Dengan begitu, pasien khususnya orang tua akan merasa dihormati dan dimuliakan. Kemudian yang kedua adalah adab terhadap guru. Guru merupakan aspek besar dalam penyebaran ilmu, apalagi jika yang disebarkan adalah ilmu agama yang mulia ini. Para pewaris Nabi begitu julukan mereka para pemegang kemuliaan ilmu agama. Tinggi kedudukan mereka di hadapan Sang Pencipta. Ketahuilah saudaraku, para pengajar agama mulai dari yang mengajarkan Iqra sampai para ulama besar. Mereka semua itu ada di pesan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda serta yang tidak mengerti hak ulama." Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Al-Albani dalam Shahih Al-Jami. Tersirat dari perkataannya Nabi Muhammad SAW bahwa mereka para ulama wajib diperlakukan sesuai dengan haknya.
Akhlak serta adab yang baik merupakan kewajiban yang tak boleh dilupakan bagi seorang murid. Guru kami, Dr. Umar Asyufani Hafizullah mengatakan, jika seorang murid berakhlak buruk kepada gurunya, maka akan menimbulkan dampak yang buruk pula. Hilangnya berkah dari ilmu yang didapat, tidak dapat mengamalkan ilmunya, atau tidak dapat menyebarkan ilmunya. Itu semua contoh dari dampak buruk. Adab yang pertama terhadap guru adalah mendoakan kebaikan untuknya. Balaslah kebaikan dengan kebaikan pula. Salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk membalas kebaikan guru adalah dengan mendoakannya. Jika bukan karena ilmu yang disampaikan oleh guru, mungkin kita masih dalam keadaan bodoh dan tidak tahu banyak hal. Rasulullah bersabda, apabila ada yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah dengan balasan yang setimpal. Apabila kamu tidak bisa membalasnya, maka doakanlah dia hingga engkau memandang telah mencukupi untuk membalas dengan balasan yang setimpal. Hadis riwayat Bukhari. Adab yang kedua terhadap guru adalah tidak menggaduh di hadapannya. Bagaimana rasanya ketika kita sedang berdiri menyampaikan sesuatu namun orang yang kita ajak berbicara malah mengobrol sendiri? Tidak enak, bukan? Begitupun dengan guru. Ketika mereka sedang menyampaikan sesuatu, maka dengarkanlah dengan seksama. Saat kami sedang duduk-duduk di masjid, maka keluarlah Rasulullah SAW, kemudian duduk di hadapan kami. Maka seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung, tak satu pun dari kami yang berbicara. Hadis riwayat Bukhari. Guru juga memiliki hak-hak dalam mengajar, maka hargailah hak guru tersebut. Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang tua, tidak menyayangi yang muda, dan tidak mengerti hak ulama kami. Hadis riwayat Al-Bazzar, Ahmad lafadz milik Al-Bazzar, disahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Targhib. Kemudian aplikasi adab terhadap guru dalam pelayanan kesehatan. Aplikasi adab terhadap guru di bidang kesehatan khususnya farmasi antara lain sikap sabar dan santun. Seorang farmasis hendaknya memiliki sikap ini dalam mengemban tugasnya. Misalnya sikap santun diaplikasikan saat berkomunikasi dengan rekan kerja atau pasien. Hendaknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Serta dalam menjalankan tugas kita diharuskan agar tidak tergesa-gesa tetapi cepat dan tepat, teliti serta sabar. Hal ini Allah juga menerangkan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 43 yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang yang sabar. Yang terakhir adalah adab kepada sesama manusia. Yang pertama adalah toleransi atau tasamuh, yaitu penanaman sikap menghargai orang lain baik pendapatnya, pemikirannya, pendiriannya, ataupun hal yang lain. Dasar dari toleransi adalah rasa kasih sayang, di mana dari kasih sayang itu muncullah suatu ikatan yang tak lain adalah ikatan persaudaraan atau ukhuwah. Dalam salah satu hadis juga disebutkan bahwa perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi itu bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka anggota tubuh yang lain merasakan demam. Hadis riwayat Bukhari. Adab yang kedua terhadap sesama manusia adalah rendah hati atau tawadu. Rendah hati sangat berkaitan dengan kesabaran dan jauh dari kesombongan, dan juga berinteraksi dengan rasa kasih sayang juga kelembutan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendahkan diri sehingga salah seorang dari kalian tidak saling membanggakan dan tidak saling mendalami yang lain. Hadis riwayat Muslim. Adab yang ketiga terhadap sesama manusia adalah menolong tanpa pamrih atau ta'awun. Ta'awun adalah tindakan saling tolong-menolong antar seseorang kepada orang lain dengan ikhlas tanpa pamrih. Dengan ta'awun itu bisa meningkatkan nilai sosial seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada batasan untuk seseorang melakukan kebaikan dan saling tolong-menolong asalkan dalam konteks kebaikan. Sebagaimana dijelaskan dalam penggalan ayat di Quran surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang
Yang terakhir adalah aplikasi adab kepada sesama manusia dalam pelayanan kesehatan, khususnya dalam bidang farmasi. Misalnya, dalam menjelaskan fungsi atau kegunaan obat kepada pasien dengan sabar, menggunakan kata-kata yang sopan, dan tidak melebih-lebihkan agar penjualan meningkat. Dan sebagai seorang farmasi, kita seharusnya rendah hati atas ilmu yang kita miliki dan tidak sombong untuk berbagi ilmu kepada sesama manusia. Dan juga menolong tanpa pamrih atau dengan ikhlas kepada sesama manusia yang membutuhkan ilmu atau bantuan mengenai hal di bidang tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.